Mohon beribu maaf, Gusti Prabu. Kalau boleh hamba tahu, apa gerangan yang membuat Gusti Prabu resah? Raja Pulebahas dari Nusa Kambangan tidak akan pernah resah. Sekarang aku sedang memikirkan keadaan Putri Ciptarasa dari kerajaan Pasir Luhur. Nah, Windulaksa, patihku yang gagah berani. Sekarang apa yang dapat kau perbuat untukku? Mohon beribu maaf, Gusti Prabu. Hamba dengar Raja Selawi Negara telah meminangnya juga. Apakah... Aku tidak peduli. Sekalipun dia dipinang oleh dewa. Pinang Putri Ciptarasa untukku. Bagaimana kalau lamaran ditolak, Gusti? Hancurkan kerajaan Pasir Luhur. Nah, sekarang persembahkan kepadaku Putri Ciptarasa. Berangkatlah. Bagaimana menurut pendapat Paman? Baginda Pulebahas dari kerajaan Nusa Kambangan hendak meminang Ananda Putri Ciptarasa. Ampun Gusti. Menurut hemat hamba, pantangan sekali bagi kerajaan Pasir Luhur untuk menerima pinangan di saat kita akan menyelenggarakan upacara adat. Mohon. Maaf, Kandapati. Sebaiknya Anda jangan berbelit-belit. Langsung saja berikan pendapat. Pinangan diterima atau tidak. Dinda Windulaksa, sebagai seorang patih, rasanya tidak pantas Anda berbicara begitu kasar terhadap seorang Mahapati. Sebagai seorang patih, aku melaksanakan titah Baginda Pulebahas yang menghendaki jawaban tegas diterima atau tidak. Sebenarnya bukan diterima atau tidak, tapi Dinda tentu mengetahui bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral, suatu upacara yang menentukan kehidupan selanjutnya yang tidak bisa diputuskan seketika dan sepihak. Baginda perlu musyawarah. Sekarang jelas sudah. Rupanya Kandapati sengaja menghalangi Gusti Prabu untuk menerima pinangan Baginda Pulebahas. Maaf Dinda Windulaksa, pada dasarnya aku tidak keberatan menerima lamaran Raja Pulebahas. Tapi aku tidak bisa memutuskan sekarang. Karena pada saat ini Pasir Luhur akan mengadakan upacara adat kuras sekali yang akan diselenggarakan pada waktu Purnama Sidi. Oleh karena itu, kau bersabarlah dan laporkan pada rajamu bahwa lamaranmu akan kami rundingkan bersama 10 bulan mendatang. Dan sampaikan surat balasanku pada beliau. Narapati, tolong antarkan Patih Windulaksa ke ruang peristirahatan. Daulat Gusti. Silakan. Sebaiknya kita berhati-hati menghadapi Raja Nusa Kambangan itu, Gusti. Beliau seorang pemberang dan sangat licik. Betul, Paman. Kerajaan Pasir Luhur tidak mungkin menghadapi kekuatan mereka. Tapi aku juga tidak mungkin membiarkan putriku menderita. Apapun yang akan terjadi, hamba berusaha untuk menggagalkannya, Gusti. Tolong nasi dan lauknya, Pak Engge. Loh, kamu ini bagaimana, Min? Orang pulang mancing bukannya bakar ikan, makan di rumah. Malah makan di warung. Siapa yang bilang saya habis mancing? Min, pulang dari sawah itu bawa cangkul, bukan bawa pancingan. Saya itu cuma latihan mancing untuk mempersiapkan diri acara kuras kali. Kamu ini mimpi atau apa sih? Itu kan acaranya orang gedean, bukan acara kita. Acaranya para raden-raden. Kita ini orang kecil. Nonton aja lah. Pak, namanya ada, Pak. Selamat pagi, Gusti. Sebenarnya apa maksud semua ini, Dinda Windulaksa? Seharusnya tidak perlu kau tanyakan. Aku menginginkan pertanggungan jawabanmu sebagai Mahapati.
yang telah menghasut Baginda Pasir Luhur untuk mengulur-ulur waktu. Maaf, sebagai seorang yang terhormat, tidak pantas kita bicara seperti itu di sini. Benar, tapi saat ini aku hanya berhadapan dengan orang yang tidak patut kuhormati. Ingat Indulaksa, ini daerah kekuasaanku, daerah Pasir Luhur. Kau telah menghina aku sebagai pejabat, artinya kau telah menghina kerajaan Pasir Luhur. Oleh karena itu, aku berhak untuk menangkapmu. Tangkap dia! Windulaksa, sekarang biar aku yang menangkapmu sendiri. Silakan. Kurang ajar. Pemuda dari mana dia? Siapa sebenarnya kau anak muda? Hamba bernama Kamandaka. Dari negeri mana asalmu? Dan hendak kemana sebenarnya tujuanmu? Hamba hanyalah seorang pengembara. Dan hamba sendiri tidak tahu kemana akan pergi. Hamba hanya mengikuti kemana kaki melangkah. Kau telah menolongku, anak muda. Aku berutang nyawa padamu. Sebagai rasa terima kasih, aku hanya dapat mengajakmu untuk tinggal bersama di kepatihan kerajaan Pasir Luhur. Itu kalau kau sendiri tidak keberatan untuk menerimanya. Maaf Gusti, bukannya hamba keberatan atau menolak. Ini benar-benar perbuatan terkutuk. Apapun yang terjadi, Ananda harus membalasnya. Benar, Ananda tidak bisa hanya berpangku tangan melihat ayahanda diperlakukan semena-mena begitu. Putraku, Kantaka, dan Stalugina, kalian jangan hanya mengikuti hawa nafsu. Kalian bukan tandingannya Windulaksa dan Raja Pulebahas dari Nusa Kambangan itu. Mereka ilmunya cukup tinggi. Bahkan nyawaku hampir hilang bila tidak ditolong oleh pengembara yang bernama Kamandaka itu. Hanya karena seorang pengembara, kalian tidak bisa mengatasinya. Lalu sampai kapan aku harus menunggu lamaranku? Baginda Raja Pasir Luhur meminta waktu 10 bulan setelah upacara adat dilaksanakan. Setelah itu, baru beliau akan membicarakannya bersama. Kurang ngajar. Raja Pasir Luhur sudah mulai berani mengatur Raja Pulebahas. Gara-gara aku menginginkan putrinya. Baiklah. Aku akan menunggu sampai batas kesabaranku habis. Mbok, kira-kira kapan acara kuras kali dimulai? 3 hari lagi. Kenapa? Apa Gusti Putri tidak ingin menghadirinya? Ah, tidak. Apa satria dari Banyumas itu ikut lagi, Mbok? Loh, jelas. Beliau kan ingin memenangkannya kembali seperti tahun lalu. Tapi kali ini rasanya dia tidak akan bisa menang. Dari mana Gusti Putri mengetahuinya? Aku sendiri tidak tahu.
Tapi dari mimpi-mimpiku, rasanya akan bisa ada yang mengalahkannya. Gusti, Satria dari Banyumas itu ilmu dan kepandaiannya tinggi sekali. Mbok yakin dia akan memenangkan kembali. Kita lihat saja nanti. Kurang ajar Satria dari Banyumas itu. Dia berusaha menarik perhatian Putri Ciptarasa. Jangan-jangan dia menggunakan ilmu hitam sehingga ikan-ikan itu lari dari tempat kita. Ada apa gerangan di sana, Mahapati? Tampaknya ada yang lebih pandai menangkap ikan dari Satria Banyumas ini, Gusti. Oh, kalau begitu mari kita lihat di sana. Silakan, Gusti. Apa Paman Patih mengenal anak muda itu? Betul, Gusti. Anak muda itulah yang menolong hamba ketika hamba diserang oleh Windu-Laksa. Ini, Den. Taruh di situ. Baik, Den. Bagus. Kelihatannya memang hebat anak muda itu. Hebat. Sesuai dengan adat kebiasaan kami, dalam acara kuras kali, kepada pemenang akan mendapat hadiah dari Kerajaan Pasir Luhur. Silakan. Nah, Kamandaka, katakan terus terang, dari mana asalmu dan kemana tujuanmu yang sebenarnya? Daulat Gusti, hamba sebenarnya berasal dari tanah Pasundan, Pajajaran. Tujuan hamba sebenarnya mencari sesuatu yang hamba sendiri belum tahu. Bagus, aku senang mendengarnya. Karena mencari sesuatu yang belum kamu ketahui adalah mencari jati dirimu sendiri. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa bertutur dalam dirinya. Baiklah, Kamandaka, untuk menghormati kemenanganmu dan jasamu menolong Mahapatiku, sudilah kiranya untuk tinggal di Kerajaan Pasir Luhur sementara waktu. Nah, Paman Patih, tempatkan Kamandaka di Kaputaran Keraton dan layani apa yang diperlukan. Kaputaran harus selalu kita awasi. Iya. Kamu jaga sebelah sana. Biar saya yang sebelah sini.
Loh. Gusti Putri, sudah malam bukannya tidur kok malah melamun? Simbok ngaketi saya saja. Bukannya ngageti, tapi tidak baik malam-malam melamun dekat jendela. Nanti masuk angin. Ini pasti gara-gara Denmas Kamandaka. Mbok ini kok tahu saja sih? Loh iya, mesti tahu. Mbok kan pernah muda juga toh seperti Gusti Putri. Tapi ya, jangan baru sekali bertemu lantas dipikirkan terus. Bukan begitu, Mbok. Rasa-rasanya aku pernah bertemu dengannya. Tapi di mana aku sendiri tidak ingat. Ya di pesta kuras kali itu. Bukan, Mbok. Sebelum itu rasanya aku pernah bertemu dengannya. Apa kalau tidak salah dalam mimpi? Ya, dalam mimpi, Mbok. Gusti, Wong belum pernah ketemu orangnya kok sudah bertemu dalam mimpi? Sudahlah, Mbok. Sekarang aku ingin minta tolong Mbok ke Kaputran untuk mengundang Mas Kamandaka kemari. Aduh. Gusti Putri ini bagaimana toh? Tolonglah, Mbok. Jangan sampai dilihat orang. Soalnya ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padanya. Denmas? Denmas Kamandaka? Den? Ada apa, Mbok? Shh, jangan keras-keras, Den. Ada apa sebenarnya, Mbok? Saya diperintah Gusti Putri untuk mengundang Denmas ke Kaputren. Mana mungkin saya ke sana, Mbok? Biar bagaimana, Denmas harus memenuhi undangannya. Karena Gusti Putri ingin bertemu Denmas sekarang juga. Saya tunggu di luar Kaputren untuk menuntun Denmas masuk. Mbok, tunggu. Maaf Denmas, apa ada yang perlu saya layani? Oh, tidak. Saya hanya belum bisa tidur. Saya ingin mencari angin. Denmas, sini. Cepat ikuti saya lewat sini, Den. Jalan sini, Den. Iya. Ayo, Den. Kurang ajar. Berani-beraninya dia masuk ke Kaputren. Kita harus melaporkannya pada Ramanda. Rasanya aku tidak percaya kalau Kamandaka sampai berani masuk Kaputren. Sebagai seorang satria, tidak mungkin berani dia berbuat lancang. Kami melihatnya sendiri, Ramanda. Ia masuk melalui sebelah utara Kaputren. Sebaiknya Ramanda laporkan saja pada Baginda, agar Kamandaka dihukum. Tidak. Kalau Baginda Raja tahu, aku pun ikut malu. Bagaimanapun juga, dia pernah menyelamatkan nyawaku. Akan aku coba menemuinya dan mengingatkannya. Sebenarnya bukan niat hamba untuk datang ke Kaputren. Tapi Gusti Putri sendiri yang mengundang hamba untuk datang ke sana. Aku bisa memakluminya, Kamandaka. Tapi kau juga harus ingat bahwa memasuki Kaputren itu dilarang keras. Siapapun bisa dihukum mati karena melanggar larangan itu. Nah, Kamandaka,
Karena aku berutang nyawa padamu, aku berkewajiban untuk mengingatkanmu. Jauhilah Kaputren sebelum Baginda itu sendiri mengetahui perbuatanmu. Permisi. Ada apa, Mbok? Copot. Aduh, Den Mas, Mbok sampai kaget. Den, Gusti Putri mengundang Den Mas untuk datang lagi ke Kaputren nanti malam. Kali ini aku tidak bisa ke sana lagi, Mbok. Loh, memangnya kenapa, Den? Gusti Mahapati sudah mengetahuinya. Dan aku baru saja mendapat peringatan. Hah? Dari mana beliau bisa tahu? Entahlah. Katakan pada Gusti Putri bahwa aku tidak boleh ke sana lagi. Tapi ini penting sekali, Den. Gusti Putri sangat mengharapkan kedatangan Den Mas. Tolonglah, Den. Jangan sampai Gusti Putri kecewa. Tolong, Den. Usahakan agar jangan ada yang tahu. Baiklah. Tolong sampaikan pada Gusti Putri. Kalau nanti malam dia mendengar suara burung gemuk, itu artinya aku sudah berada di Taman Peranginan. Terima kasih, Den. Terima kasih. Saya mohon diri. Jangan-jangan dia tidak jadi datang, Bo. Sabarlah, Gusti. Percayalah. Raden Kamandaka pasti akan memenuhi janjinya. Tapi aku sudah tidak sabar lagi, Bo. Ingin bertemu dengannya. Tunggu sebentar lagi, Gusti. Nah, itu pasti beliau datang. Ayo cepat kita ke sana. Ayo. Ayo, Gusti. Sebaiknya sekarang Gusti Putri langsung menuju Taman Peranginan. Biarkan kami mengelabui para penjaga dahulu. Ayo cepat kita ke sana. Gusti. Cepat. Ini dari Gusti Putri. Beliau sedang senang hatinya. Ayo sini, kumpul. Kita makan dan minum-minum dulu, ya? Ayo. Nah, di sini rame-rame, ya. Waduh, datang. Nah, ini dia. Kenapa ini malam-malam begini ada kue dari Gusti Putri? Rezeki. Rezeki. Kita Ya, ini. saja. Ayo, plaknya mana, Mbok? Sini, Nduk. Tuanya jangan dipegangi saja. Sini, Mbok. Biar saya yang buka. Nah, begitu dong, Nah, Mbok. Yang enak. Nih, minum. Yang penguasa telah mempertemukan kita dalam mimpi. Sebelum kita sempat bertatap muka. Kang Mas Kamandaka, rasanya Yang Pencipta Jagat menginginkan kita untuk selalu bersama. Maha terpuji Yang Pemelihara Jagat. Tapi, Gusti Putri, tidakkah hamba seperti pungguk yang merindukan bulan? Tidak, Kang Mas. Kenapa Kang Mas selalu memanggilku dengan Gusti Putri? Apakah tidak lebih baik memanggilku dengan Dinda Cipta Rasa? Benar, Den Mas. Saya melihat sendiri. Raden Kamandaka menyelinap masuk ke Kaputren. Biar bagaimana, kita harus dapat menyelamatkan Gusti Putri Cipta Rasa dari perbuatan bejat Kamandaka. Kurang ajar. Ini pasti perbuatan si Kamandaka. Sebaiknya kita segera mencarinya, Kang Mas Kantaka. Ayo, cepat. Kita tangkap dia.
Kamandaka. Begitukah sikap seorang kesatria, Kamandaka? Seharusnya kau ikut menjaga keamanan Gusti Putri Kamandaka. Bukannya berbuat kurang ajar seperti itu. Maaf, barangkali kalian salah paham. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk... Sudah. Aku tak ingin dengar bualanmu. Kau memang benar-benar bajingan. Tangkap dia! Gusti Putri, cepat masuk kembali ke Kaputren. Ayo, Gusti. Kurang ajar. Dia lolos. Kamandaka rupanya serigala berbulu domba. Mohon maaf, Gusti. Kalau hamba lengah mengawasinya. Semula hamba tidak percaya. Sewaktu putra hamba Kantaka dan Stalugina mencurigainya. Ternyata Kamandaka memang benar-benar tidak tahu adat. Dan Baginda wajib menghukumnya. Kamandaka akan jadi bencana bagi kita di kemudian hari. Apalagi kalau Raja Pule Bahas sampai mengetahuinya. Aku membiarkan seorang pemuda berkeliaran di Kaputren putriku. Paman Patih, sebaiknya segera tangkap dan penjarakan dia. Hei, siapa kau? Berani menyerang orang sembarangan? Aku hanya ingin memberi peringatan. Kurang ajar. Serang dia. Terima kasih, Den. Tidak apa. Apa kamu terluka? Tidak, hanya terkilir sedikit. Jangan gerak dulu, biar aku bantu. Aku tidak bisa berdiri, Den. Tolong antarkan aku pulang. Di mana rumahmu? Itu, di dekat situ. Saudara-saudara, ini kesempatan untuk mengabdi pada Baginda Raja. Bagi siapa saja yang bisa menangkap Kamandaka yang telah membuat keonaran di kerajaan Pasir Luhur, akan mendapat anugerah langsung dari Baginda Raja. Ini adalah perbuatan yang memalukan. Apa kata rakyatku nanti kalau mereka mengetahui Putri Raja berduaan dengan seorang pengembara di Kaputren? Apa jadinya kalau Raja Pule Bahas sampai mendengarnya? Apa hubungannya dengan Raja Nusa Kambangan itu, Ramanda?
Putriku Ciptarasa, aku belum sempat memberitahukan kepadamu. Kalau Raja Pulebahas dari Nusa Kambangan itu telah melamarmu. Dilamar Raja Pulebahas? Tidak. Oh, tidak, Ramanda. Biar bagaimanapun, hamba tidak sudi untuk jadi garwa raja yang lalim itu. Gila. Betul-betul gila. Aku harus menunggu sampai 10 bulan. Itu terlalu lama. Sabarlah Gusti Prabu. Waktu berjalan dengan cepat. Dan tanpa terasa, akan tiba saatnya. Tidak. Aku tidak bisa menunggu begitu lama. Windu Laksa, cepat pergi ke Pasir Luhur dan katakan pada rajanya, pada bulan Anggara kasih nanti, aku harus mengawini putrinya, Ciptarasa. Daulat, Tuanku. Pesan paduka akan hamba sampaikan pada Baginda Pasir Luhur. Besok pagi, kalian berangkat. Sentika, Gusti. Kamandaka bukan pengembara sembarangan. Untuk menghadapinya, nyawa menjadi taruhannya. Maaf, Gusti. Kalau hamba berani datang kemari, artinya hamba siap menghadapi segalanya, meskipun nyawa taruhannya. Tapi sebelumnya, izinkanlah hamba untuk berada di sekitar Kaputren. Baiklah, kalau kau memang sudah sanggup untuk menghadapinya, aku izinkan. Dan kalau kau memerlukan bantuan prajurit. Sekali lagi mohon maaf, Gusti. Hamba tidak memerlukan bantuan. Hamba ingin menangkap Kamandaka sendiri. Rupanya kau yang bernama Kamandaka. Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Tapi yang jelas, aku ditugaskan untuk menangkapmu. Mengapa kau menendang Setalugina? Manusia bodoh. Untung aku tidak melepaskan pukulanku dengan kekuatan penuh. Ini semua gara-gara kalian, sehingga Kamandaka dapat melarikan diri. Mulai saat ini, kalian jangan ikut campur urusanku. Aku akan melakukannya sendiri. Biar bagaimanapun, aku akan ikut campur. Karena aku pun punya urusan pribadi dengannya. Kalau begitu silahkan, kalian tangkap sendiri. Dan jangan libatkan aku. Sombong sekali. Kenapa Kang Mas Kamandaka tidak pernah datang lagi, Mbok? Padahal dia telah berjanji akan sering menengokku. Sabarlah, Gusti Putri. Barangkali keadaan tidak memungkinkan bagi Den Mas Kamandaka untuk datang ke sini. Apalagi Baginda telah mengutus seorang raden dari Pajajaran untuk menangkapnya. Apa? Menugaskan seorang raden untuk menangkap Kang Mas Kamandaka? Iya. Raden Silihwarna datang pada Baginda Raja setelah mendengar sayembara yang diumumkan Juru Demung di pasar. Keterlaluan. Ramanda menyamakan Kang Mas Kamandaka dengan seorang penjahat. Ada apa, Kamandaka? Apa setiap malam kau harus bekerja? Begitulah kehidupan seorang ronggeng. Siang dijadikan malam,
dan malam dijadikan siang. Apa kau tidak ingin meninggalkan pekerjaan itu dan mencoba bekerja yang lain? Mana mungkin, Kamandaka. Sedangkan keahlianku satu-satunya hanyalah menari. Lagi pula, sejak kecil, aku memang diarahkan untuk menjadi seorang ronggeng oleh nenekku. Sudahlah, Kamandaka. Sebaiknya aku pergi dulu sekarang, sebelum para penabuh semua menungguku. Siapa itu, Mbok? Hus, hus, hus. Cepat diusir, suruh pergi. Hus, 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 hus. Pergi, pergi. Hus, hus. Tolong, Mbok. Tenang, Gusti Putri, tenang. Kelihatannya tidak apa-apa. Lutung ini benar-benar jinak. Dan dia senang sama Gusti Putri. Kelihatannya dia membutuhkan pengasuh. Peganglah, Gusti Putri. Tidak apa-apa kok. Kira-kira lutung siapa ini, Mbok? Entahlah. Tapi yang jelas, kelihatannya dia ingin diasuh oleh Gusti Putri. Dipersilahkan, Baginda. Kami menanti di sini. Baik. Tidak, Ramanda. Tidak. Biar bagaimanapun, Ananda tidak sudi menikah dengan Raja Pulubahas itu. Dengar, anakku. Aku tidak ingin hidup menelangsa. Walaupun bagaimana, Pulubahas adalah seorang raja. Kalau dibandingkan dengan Kamandaka, dia hanya seorang pengembara. Kenapa Ramanda hanya melihat seseorang dari kedudukannya? Apakah seorang pengembara tidak layak untuk dihargai? Bukan begitu, Ananda. Kau harus juga dapat melihat kesulitan Ramanda saat ini. Apabila Ramanda tolak lamaran itu, Pulubahas akan menghancurkan kerajaan Pasir Luhur. Aku tidak ingin melihat rakyatku menderita dan kerajaan hancur. Pulubahas mengendaki perkawinan diselenggarakan pada bulan Anggara Kasih. Pikirkanlah, Ananda. Apabila sudah mendapat keputusan, datanglah pada Ramanda. Janganlah menangis terus, Diajeng. Kang Mas. Iya, Diajeng. Apakah Kang Mas berada di sini? Betul, Diajeng. Di manakah Kang Mas berada? Aku di sini, di hadapanmu. Apakah kau bicara, Lutung? Betul, Diajeng. Tapi suaramu seperti suara Kang Mas Kamandaka. Betul, Diajeng.
Memang aku Kamandaka. Aku memang sengaja menyamar seperti ini di Ajeng, agar kita bisa tetap saling bertemu. Kau... Kang Mas. Di Ajeng. Di Ajeng. Kang Mas, maafkan aku. Bila tadi aku tidak menghiraukanmu. Sudahlah, Di Ajeng. Aku telah mendengar semua pembicaraanmu dengan Baginda tadi. Percayalah, aku akan menggagalkan Raja Bulebahas yang ingin mempersuntingmu. Tidak mungkin, Kang Mas. Dia seorang raja sakti mandraguna. Percayalah, Di Ajeng. Sesakti apapun, jika dia berlaku angkara, dia akan musnah oleh kebenaran. Percayalah. Mohon maaf, beribu maaf, Gusti Prabu. Hamba dan Raden Silihwarna belum berhasil menangkap Kamandaka. Kamandaka tidak lagi menampakkan dirinya. Mudah-mudahan Putri Kulkas dapat melupakannya. Sejak kapan Putri Cipta Rasa memelihara lutung? Baru berapa hari ini, Den? Kelihatannya Gusti Putri terlalu sayang pada lutung itu. Kemana beliau pergi? Selalu dibawanya. Baiklah, sekarang kalian antarkan aku untuk keliling Kaputren. Lihat Raden, betapa sayangnya Gusti Putri pada lutung itu. Sampai-sampai makan pun disuapin. Dan beberapa hari ini, Gusti Putri selalu mengajak lutung itu untuk bermain-main di Taman Pramuka. Kurang ajar. Aku yakin Kamandaka menyamar dan menjelma menjadi binatang itu. Kita harus patuhi perintah Baginda. Ayo cepat, kita tangkap binatang itu. Mohon ampun, beribu ampun, Gusti Putri. Ada perlu apa kalian kemari? Mohon maaf, Gusti Putri, kalau hamba berbuat lancang. Itu karena perintah dari Baginda Raja. Kang Mas! Apakah usahamu sudah berhasil? Sehingga kau datang menghadap. Berkat doa Gusti Prabu, hamba berhasil menangkapnya. Bagus. Di mana dia sekarang? Apa maksudmu, Silihwarna? Mohon maaf, Gusti Prabu. Inilah Kamandaka yang Baginda perintahkan untuk ditangkap. Kamandaka benar-benar bajingan. Rupanya selama ini dia menyamar dan menjelma menjadi seekor lutung. Bagaimana kau bisa tahu bahwa binatang itu Kamandaka? Malam itu, sewaktu hamba berkelahi dengannya, secara tidak sengaja hamba melihat dia memakai kalung. Dan hamba ingat, kalung itu sama seperti yang ada pada lutung itu. Maaf, Dinda Silihwarna. Apakah Dinda bisa lebih meyakinkan Gusti Prabu bahwa lutung itu adalah Kamandaka? Tentu saja, Paman Pati. Hamba akan segera melakukannya. Silahkan. Mohon maaf, beribu maaf, Gusti Prabu. Hamba sama sekali tidak menduga kalau Kamandaka masih dapat melarikan diri. Terima kasih, Pak. Iya. Paman, apakah wanita yang baru keluar tadi Ronggen dari Duku Keplik? Betul, Den. Dia nyai sini. Orang Dinda Duku Keplik. Kenapa, Den? Tidak apa-apa. Terima kasih. Tunggu. Kesempatan pertama untukku.
Siapa kalian? Mengapa tidak mengetuk pintu dahulu? Masakannya lupa kalau kita pernah menari bersama. Lalu, mau apa kalian kesini? Nyai, sebagai seorang ronggeng, kau adalah milik semua orang. Maka hari ini, kau adalah milikku. Tidak! Jangan! Lepaskan! Berhenti! Lepaskan Kendaka. Kamandaka. Iya. Apa kalian masih mencariku? Rupanya kau selama ini bersembunyi di ketiak ronggeng ini. Kau benar-benar bajingan, Kamandaka. Tak dapat putri, ronggeng pun jadi. Meskipun dia seorang ronggeng, kalian sebagai putra pejabat kerajaan tidak sepantasnya berbuat begitu. Kurang ajar. Baiklah, Kamandaka. Kami mengaku kalah. Tapi bukan berarti persoalan kita selesai. Kita lanjutkan nanti. Kurang ajar. Raja Pasir Luhur berani menolak lamaranku. Maaf, Gusti Prabu. Bukannya Baginda Raja Pasir Luhur yang menolak lamaran tuanku, tapi Putri Ciptarasa sendiri yang lebih mengendaki mati bila tidak dikawinkan dengan seorang pengembara yang bernama Kamandaka. Itu hanya alasan yang dibuat-buat. Yang jelas, Raja Pasir Luhur telah menghinaku dan meremehkan Raja Pulebahas dengan mengulur-ngulur waktu. Patih Windulaksa. Daulat tuanku. Siapkan bala tentara kerajaan Nusa Kambangan. Kita akan segera berangkat untuk menghancurkan kerajaan Pasir Luhur. Sejak semula aku sudah memperingatkan kalian, jangan kalian mencampuri urusanku. Kamandaka bukanlah lawan yang sepadan buat kalian. Tapi persoalannya, aku punya urusan pribadi dengannya. Aku tidak mau tahu urusan kalian. Sebaiknya kalian katakan, di mana Kamandaka berada. Kamandaka, istirahatlah dahulu, Kamandaka. Ini ada sedikit makanan untukmu. Terima kasih. Ada apa, Kamandaka? Tidak. Aku hanya heran. Kenapa ada gubuk di atas pohon itu? Apa kau pernah memelihara seekor lutung di situ? Buat apa aku pelihara seekor lutung? Yang bisanya cuma makan terus. Gubuk itu sudah ada sejak aku masih kecil. Nenekku yang membuatnya. Untuk apa nenekmu membuat gubuk di atas pohon? Aku sudah katakan padamu, Kamandaka, bahwa menjadi seorang ronggeng memang telah disiapkan sejak aku masih kecil. Nenekku yang bentukku untuk menjadi seorang ronggeng. Sejak aku umur 9 tahun, dengan segala macam upacara, persyaratan dan aturan, aku harus jalani di bawah bimbingan nenekku. Dan pada puncaknya, aku harus nyepi dan mutih selama 7 hari 7 malam di dalam gubuk kecil itu,
sebelum aku menjadi seorang ronggeng untuk pertama kalinya. Aku tidak menduga kalau persyaratan untuk menjadi ronggeng begitu berat. Sudahlah Kamandaka, ayo makan aja habiskan. Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin lolos dari tanganku, Kamandaka. Kelihatannya kau sangat bernafsu sekali untuk menangkapku. Tapi baiklah, sebelumnya aku ingin tahu siapa dan dari mana kau sebenarnya. Tidak pantas namaku untuk dikenal hanya oleh seekor lutung. Aku lebih senang menjadi binatang yang bijaksana daripada menjadi manusia yang sombong seperti kau. Diam kau! Sebaiknya bersiaplah. Aku akan segera menangkapmu. Bajingan! Tunggu. Sebelum kau membunuhku, aku akan menjelaskan siapa aku sebenarnya. Apa kau pikir aku sejak semula akan membunuhmu? Dari mana kau memperoleh senjata itu? Seharusnya aku yang bertanya. Dari mana senjata itu kau peroleh? Senjata ini adalah pusaka kerajaan Pajajaran. Dan aku adalah putra Raja Pajajaran yang bernama Banyak Ngampar. Banyak Ngampar? Ya. Dan seharusnya senjata yang satunya yang berbentuk sama, yang dipegang oleh kakakku yang sedang aku cari-cari, yang bernama Banyak Catra. Dinda telah menemukan siapa yang Dinda cari. Maksudmu? Iya, akulah Banyak Catra yang Dinda cari. Apa? Kau Kang Mas Banyak Catra? Iya. Paman Aryasena sebelum meninggal memberitahu siapa aku sebenarnya. Kami telah mendengar tentang meninggalnya Paman Aryasena. Oleh karena itu, Ramanda memerintahkanku untuk mencari Kang Mas di Padepokan. Tapi aku tidak menemukan Kang Mas. Bahkan sampai ke penghujung Jawa Dipa, aku mencari Kang Mas. Untuk apa kau mencari-cari aku? Sudahlah Kang Mas Banyak Catra. Ini semua memang kesalahan Ramanda yang memisahkan kita sejak kecil. Mohon maaf, Gusti Prabu. Hamba baru saja menerima laporan dari prajurit pengintai bahwa Raja Pulebahas dengan prajuritnya sedang menuju ke Pasir Luhur. Sebaiknya Paman Patih segera menghadangnya. Katakan pada Raja Pulebahas
bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Daulat Gusti, hamba akan menunggu Raja Pulebahas di perbatasan. Gusti Prabu, rupanya mereka telah mengetahui rencana kita dan menghadang di perbatasan. Selanjutnya, hamba mohon petunjuk Gusti Prabu. Apa yang hamba harus lakukan? Serang mereka dan hancurkan. Daulat Gusti. Kepada seluruh prajurit, atas petunjuk dan perintah Raja Pulebahas, siap untuk menyerang. Mereka sudah membunyikan trompet tanda perang Ramanda. Tenang, kita tunggu apa yang mereka lakukan. Prajurit, kalian tetap bertahan dan menantikan serangan mereka. Kantaka dan Starogina, kalian ikut aku untuk menyampaikan pesan Baginda pada Raja Pulebahas. Mohon maaf Baginda Raja Pulebahas. Hamba membawa pesan dari Baginda Raja Pasir Luhur bahwa telah terjadi kesalahpahaman di antara kita. Diam! Semua ini gara-gara kau yang telah menghasut Baginda Pasir Luhur untuk mengulur waktu. Sekarang aku akan memberi pelajaran padamu. Yeah.
Siapa kalian? Berani berbuat kurang ajar di hadapan Raja Pulebahas? Aku Kamandaka. Yang akan menghalangi Raja Pulebahas mempersunting Putri Ciptarasa. Kurang ajar. Rupanya kalian berusaha menghalangi niatku. Ya!
Anak muda, aku akan membunuhmu dan menghancurkan kerajaan Pasir Luhur. Selanjutnya, aku akan membawa Putri Ciptarasa ke Nusa Kambangan.
Kang Mas.